Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Ayo, gimana perasaan hari ini? Senang, alhamdulillah bahagia. Bahagia? Alhamdulillah bahagia juga. Bahagia. Wisnu? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat. Senang juga, Bu. Rizky? Alhamdulillah Bu seperti biasa sehat terus. Silvi? Sehat juga alhamdulillah. Sama? Alhamdulillah bahagia selalu. Alhamdulillah kalau hari ini semua sehat. Hari ini Ibu meminta waktu kalian untuk berkumpul karena ternyata dari hasil asesmen Ibu perlu berbicara langsung kepada kamu semua. Ya, kamu berenam hari ini di sini dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, kamu berkumpul di sini, silakan nanti kita sharing pendapat ya tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Lalu jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian asas kesukarelaan, yaitu seperti kamu sudah datang ke sini secara sukarela, dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, yaitu apa yang kita bicarakan hari ini tidak perlu ada orang lain yang tahu. Gitu, jadi ini menjadi rahasia kita aja. Gitu ya? Siap ya? Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Ya, tujuannya kita hari ini konseling kelompok supaya kamu dapat Ibu dapat membantu kamu membicarakan permasalahan kamu ya. Nah, ini kan ada 6 orang nih. Ya, 6 orang ya? Ya. Coba bagi dari 6 ini jadi 2 kelompok. Mau berhitung atau langsung berkumpul? Berkumpul aja ya. Ya. Oke, siap. Ini ada 2 kartu. Ya, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ya. Nah, silakan dibuka dulu kartunya, boleh? Nah, setelah dibuka, dari kartu-kartu ini, Ibu ingin kamu membuat sebuah menara. Ya, menara. Jadi karena ini kelompok, berarti harus apa? Kerjasama. Betul, harus kerjasama. Kira-kira waktunya 5 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang. Jangan goyang ya. Nggak usah goyang dulu. Sabar. Bisa. Nah, sabar dulu. Enggak. Jangan ini. Kedua. Coba. Tapi ya, kamu biasa-biasa. Yes. Berhasil tim 2. Bisa lagi gak sih? Atasnya deh yuk. Geser nanti sana sampai lagi. Ih, Silvi gitu. Coba Tiga langsung. Iya lah. Bisa nih. Coba dulu di bawah ya, Bang. Coba dulu di bawah. Ya Allah. Dan betul-betul kan? Lu asli kelompok. Kamu jadi kita situ di bawah. Atasnya. Iya. Emang ini mereka ya. Udah langsung aja tuh sebelah sana. Enggak apa-apa. Licik banget. Coba di atas sini bisa nggak sih? Bisa. Oke, 5 Detik bisa. 4 Aduh kok bisa? 3 2 1. Udah. Oke, teman-teman.
kamu ambil dari games ini? Tidak egois. Tidak egois, apa lagi? Harus sabar. Harus kerjasama, terus sabar, teliti. Tadi kan beberapa kali jatuh tuh. Iya. Gimana perasaan kamu waktu menara kamu yang udah keluar? Harus bisa. Iya. Harus bisa. Tapi akhirnya ketika menara itu jatuh, perasaan kamu sedih, kesel, kamu mau coba lagi nggak untuk bangun? Coba lagi. Coba lagi nggak untuk membuat menaranya? Iya. Iya. Coba lagi. Oke, sekarang boleh dirapikan lagi kartunya. Terima kasih. Oke, tadi dari permainan ini apa saja yang terjadi? Ada pas jatuh. Terus? Habis itu kayak pengen nyoba bangkit lagi biar bisa bangun menara walaupun jatuh lagi, kita berusaha lagi. Iya. Coba lagi. Menyalahkan sesama teman di dalam kelompok nggak? Enggak. Oke, berarti tadi walaupun sudah mencoba beberapa kali, tapi menaranya roboh lagi, Iya. tapi kamu tetap mencoba ya? Iya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang resiliensi. Ya, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit, untuk bangun kembali ketika dia punya masalah. Ketika dia dalam keadaan stres, trauma, bahkan sesuatu yang menyakitkan diri dia. Kamu tahu kayak apa? Bola bekel. Sifatnya apa bola bekel? Mantul. Nih, resiliensi itu seperti ini bola bekel. Contohnya nih ya, ibu lempar ke bawah, dia mantul nggak? Mantul. Itu tadi ibu lemparnya pelan atau kencang? Pelan. Ya. Sekarang kalau ibu lemparnya kencang ke bawah nih, dia mantul nggak? Mantul. Kalau lempar lebih kencang, Lebih lebih mantul lagi ya? Iya. Nah, itu resiliensi itu seperti itu, nah. Kemampuan untuk memantul, untuk bangkit lagi ketika kamu ketika kita sedang mengalami permasalahan, stres atau trauma. Bahkan bola bekel tadi memantulnya lebih tinggi nggak ketika ada pukulan yang lebih tinggi? Iya. Iya, seperti itu. Nah, ibu ingin tahu, kamu selama sekolah ini pernah nggak sih terjadi kegagalan yang kamu rasakan? Sama mungkin Pernah pas nilainya turun sih. pas nilai kamu turun, terus apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Nangis itu saya. Nangis. Iya. Terus yang kamu lakukan selanjutnya? Belajar lagi lebih. Belajar lagi, lebih giat. Ya, ada lagi di sini mungkin yang punya pengalaman selama sekolah mungkin atau di luar sekolah tentang yang kegagalan tapi kamu mencoba untuk bangkit lagi. Paling itu karena nilai. Karena nilai ya? Kamu jadi ngerasa ini nggak sih? Ngerasa, kayaknya saya nggak punya bakat nih di bidang matematika atau aduh kayaknya saya ngerasa saya nggak pinter ya. Pernah nggak sih ngerasa begitu? Pernah. Pernah. Tapi terus yang terjadi apa? Ya bang, coba lagi. Coba lagi. Oke, ketika kamu ngerasa berpikir gitu, kayaknya saya gagal karena saya nggak bisa deh, karena saya bodoh, saya nggak akan pernah bisa. Kira-kira kamu berpikiran seperti itu atau oh saya gagal nih, saya harus coba lagi, saya harus belajar lagi. Pilihan yang A atau yang B? Yang pertama atau yang kedua? Yang Kedua ya. Ya, dalam resiliensi ini kenapa seseorang harus punya resiliensi? Satu, supaya ketika kamu gagal, kan ada emosinya tuh ya, Iya, sedih, iya. marah, itu lebih bisa kamu tanggulangi. Kamu lebih bisa menata emosi kamu. Ya, kedua, tujuan resiliensi ini juga membantu kamu memiliki problem solving. Kalau kamu gagal, kamu berpikir nggak gimana ya jalan keluarnya? Iya. Berpikir tidak? Iya. Seseorang memiliki resiliensi, maka dia akan berpikir jalan keluarnya apa. Jadi bukan hanya menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Gitu. Selanjutnya, ketika kamu memiliki resiliensi, kamu juga berpikir positif dari segala masalah. Contohnya gimana berpikir positif ketika ada masalah? Kalau lagi nggak sih bu kayak pasti ada sisi baiknya, kayak bisa jadi semangat lagi belajar lagi. Ada Iya. cuma di keadaan Iya, betul seperti itu. Ketika kamu memiliki resiliensi juga, kamu juga bisa beradaptasi. Contohnya di sekolah baru, kalau kamu memiliki resiliensi, kamu akan cepat tuh
beradaptasi dengan situasi atau di tempat kerja gitu kan. Kamu kan semua udah pernah PKL nih ya. Iya. Bisa beradaptasi nggak? Bisa. Dan seseorang memiliki resiliensi. Kemudian yang paling penting adalah kemauan untuk bangkit lagi. Di dalam resiliensi itu ada dua pemikiran. Satu namanya fixed mindset, satu namanya growth mindset. Kamu pasti pernah dengerin growth mindset ya? Iya. Ya, growth mindset itu apa Wisnu? Yang kamu tahu? Ketika Growth dan mindset. Growth itu apa? tumbuh, Mindset, pemikiran. Pemikiran. Oke. Yang kamu tahu tentang growth mindset itu apa? kita kalau misalnya jatuh pasti kita kepikiran buat bangkit lagi, coba itu lagi. Iya betul. Kita melihat sisi positifnya, gitu. Sedangkan kalau fixed mindset itu pemikiran yang melihat ke negatifnya dan kalau menurut ibu lebih ke arah pesimis. Kayaknya gue nggak bisa nih, gagal. Kayaknya aku nggak bisa nih, gagal nih. Aku selalu gagal. Memang aku nggak ditakdirkan untuk sukses. Misalnya itu adalah fixed mindset. Tapi ketika kamu nilainya rendah dan kamu berpikir, oke, memang nilainya rendah karena kurang belajar. Jadi selanjutnya aku harus belajar lebih rajin lagi. Nah itu growth mindset kayak seperti itu. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri, lalu berpikir plan A, plan B. Nah itu growth mindset. Melihat sesuatu itu ada positifnya gitu, jadi tidak negatif. Gitu ya. Oke. Kemudian nih, kamu setelah lulus SMK, dari hasil asesmen ada yang ingin bekerja di sini, ada yang ingin kuliah, ya kan? Nah, berarti kan itu kamu punya harapan ya? Iya. Aku ingin tanya, kalau misalnya harapanmu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Bikin plan lain yang Bikin plan B. Iya. Ya, misalnya daftar SNBP nih. Ya. Ya, tidak masuk sesuai eligible, misalnya plan B-nya apa? Daftar mandiri dulu kalau. Daftar mandiri, daftar SNBT gitu ya. Berarti ada plannya nih. Nah, tapi untuk mencapai itu kita perlu usaha tidak sih? Harus. Ya, harus ya ada usahanya ya. Nah, sekarang ibu punya lembar nih. Ini adalah lembar yang bisa kamu isi. Dari lembar ini terisi 4 kotak. 4 kotak ini tentang apa yang kamu inginkan setelah lulus sekolah. Kemudian bagaimana cara kamu mewujudkannya, lalu bagaimana jika rencanamu tidak berjalan sesuai harapanmu, apa yang akan kamu lakukan, lalu kemudian rencana konkret apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan harapan. Tadi kan ibu sudah membahas tentang fixed mindset sama growth mindset. Silakan coba digunakan teori itu, pemahaman itu, dan kamu tuliskan dengan jujur planning kamu apa sih. Tapi balik lagi kita harus melihat realitas yang ada. Ya. Gitu. Oke? Ya, silakan ini cara tulisnya. Lembarnya silakan diisi. Harus dengan jujur ya, Nak ya. Ya, Ibu. Oke, siap. Nah, ibu mau satu-satu coba silakan kamu ungkapkan apa harapan kamu setelah lulus SMK. Terus kalau misalnya pertanyaan kedua apa? Bagaimana cara mewujudkannya? Lalu bagaimana kalau kamu gagal dan selanjutnya langkah konkret ya? Ya, silakan. Siapa dulu? Rencana saya yang saya inginkan setelah lulus sekolah tuh awalnya ingin kuliah, tapi keadaannya jadi saya ingin bekerja. Terus cara wujudin itu saya melakukan pelatihan soal-soal dan kayak wawancara itu. Terus juga kalau misalkan rencana saya sesuai berjalan dengan lancar gitu, saya udah nyiapin plan keduanya, plan B-nya. Plan B-nya tetap
belajar soal-soal PTN juga yang di online kan banyak ya, terus sama tryout online juga. Kalau rencananya tidak sesuai harapan, saya mendaftar secara mandiri di perguruan tinggi swasta, atau kalau antara itu atau bekerja. Rencana konkret yang untuk mewujudkan harapan itu, saya belajar soal-soal online lagi, cari tahu perguruan negeri yang bagus dan jurusan yang diminati ada atau tidak. Nah, kalau bekerja, saya mau coba ikut BKK di SMA. Oke, tetap bersabar. Ya, Ibu melihat kamu sudah bisa merencanakan apa yang ingin kamu capai setelah lulus dari sekolah ini ya. Dari tadi yang sudah kamu paparkan semuanya, Ibu melihat kamu sudah memiliki rencana setelah lulus sekolah ya. Ya, pertama itu, dan kedua kamu sudah bisa menuliskan langkah-langkah konkretnya. Apa nih yang harus kamu lakukan, gitu kan, untuk mewujudkan harapanmu itu. Selanjutnya, Ibu melihat di sini kamu memiliki pilihan. Ya, kamu memiliki pilihan bagaimana jika rencanamu itu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu, ya kan? Ternyata ya kamu bisa menuliskan plan B gitu ya, tidak merasa gagal, lalu kemudian bisa menuliskan apa yang bisa kamu lakukan terhadap sesuatu yang tidak sesuai rencana itu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa menumbuhkan kemampuan resiliensi kamu semua. Gitu. Jadi ketika gagal kamu nggak langsung bersedih hati, tetapi kamu cari plan B-nya nih, ya langsung gitu, berpikir langsung ya, nggak terlalu dalam kesedihan yang terlalu lama ya, larut-larut gitu, tapi langsung plan B gitu. Dan Ibu berdoa semoga setelah ini kamu bisa mewujudkan apa yang kamu harapkan ya. Misalnya kalau mau bekerja kamu harus punya soft skill, hard skill kamu harus punya. Kalau kamu ingin kuliah juga kamu harus belajar dari sekarang, belajar untuk nanti TKA juga ya. Ini masih ada 1 semester lagi, semester terakhir, semester 5 yang nanti nilainya juga akan mempengaruhi kamu gitu untuk bisa mendaftar di SNBP gitu ya. Nah, dari yang kita tadi sudah bahas, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi konseling kelompok ini? Ewa? Dari materi ini sih, Materi resiliensi ini. Resiliensi ini kemampuan untuk tidak apa sih namanya? Bertahan. Kemampuan untuk bertahan, tidak terpaku pada satu tujuan. Jadi kita punya tujuan lain. Kalau misalkan tujuan ini nggak tercapai, kita punya lain untuk memajukan Bangkit. untuk bangkit. Iya. Ayo, Wisnu. Mungkin kita harus punya mental Resiliensi, Iya, kemampuan resiliensi. iya. Karena kalau kita itu yang terpaku sama satu tujuan, terus kita lama karena kita sedih di tujuan itu gagal, kita nggak bisa bangkit lagi dan nggak bisa. Ibu harap bermakna ya untuk kamu ya, Ya. dapat kamu terapkan untuk kehidupan sehari-hari gitu, dan semoga yang kamu tuliskan di sini bisa menjadi kenyataan. Amin. Ya, asal ada usahanya ya, teman-teman ya. Oke, Ibu tutup kegiatan pada hari ini. Gitu, semoga kamu semua merasa bermanfaat dengan adanya konseling kelompok ini ya, dan semoga bisa bermakna untuk kamu. Ibu tutup dengan doa. Doa mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.